Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini aku akan menjelaskan mengenai aku akan membahas soal-soal tentang kaidah pencacahan dan juga peluang. Langsung aja ya kita masuk ke videonya. Nah, jadi soal yang pertama ini ada 5 pasang suami istri pergi ke suatu pesta pernikahan dengan menumpang 2 mobil yang masing-masing berkapasitas 6 orang. Jika setiap pasangan harus naik pada mobil yang sama, maka banyaknya cara pengaturan penumpang kedua buah mobil tersebut adalah. Nah, di sini itu dijelasin ya teman-teman kalau semisal pasangannya ini harus naik ke mobil yang sama nih. Jika setiap pasangan harus naik pada mobil yang sama, berarti kita ngitungnya itu bukan perorangan. Kan karena dia ada 5 pasang berarti ada 10 orang. Tapi karena dia mintanya itu adalah setiap pasangan itu dalam mobil yang sama, jadi kita ngitungnya tetap pasangannya, yaitu dimana di sini dibilang masing-masing berkapasitas 6 orang. Berarti dalam satu mobil itu kira-kira berkapasitas 3 pasangan. Maka dari itu kita bisa mencarinya dengan kombinasi 5 kombinasi 3, di mana 5 kombinasi 3 adalah 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Ini tuh jadi 5 kali 4, ini bisa dicoret ya teman-teman ya, per 2. Ini bisa dicoret, ini 2, jadi hasilnya adalah 10. Nah, sisa 2 pasangannya lagi itu kan pasti naik ke mobil yang satunya lagi. Jadi sisa 2 pasangannya lagi itu cara mencari peluangnya adalah 2 kombinasi 2, di mana itu 1 hasilnya. Nah, karena ini dia tuh jadi kayak mobil 1 dan mobil 2, jadi peluang pertama itu dikalikan dengan peluang kedua, di mana jadi 10 dikalikan 1, hasilnya sama dengan 10. Jadi jawabannya yang B. Nah, nomor selanjutnya ada pertanyaan. Ini pertanyaan nomor 9 dan nomor 8 ini merupakan pertanyaan kaidah pencacahan ya, teman-teman. Nah, nomor 8 itu adalah 4 pria dan 4 wanita duduk berjajar. Banyak cara berbeda mereka berduduk berselang-seling adalah. Nah, ini langsung kita cari. Jadi ada kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang pertama itu adalah dia tuh pria, wanita, pria, wanita, pria, wanita. Nah, satu lagi, pria, wanita. Nah, kemungkinan kedua itu bisa wanita dulu. Wanita, pria, wanita, pria, wanita, pria, wanita, pria. Nah, ini teman-teman, karena dia ada 4 pria dan 4 wanita kan. Berarti dia urutannya kayak gini kan. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia urutannya itu 4 pria, 4 wanita. Nah, sisa 3, 2, 1, dan 1. Nah, berarti ini sama aja dengan 4 faktorial dikalikan 4 faktorial. Bener kan? Nah, ini hasilnya kita kali 2 karena ada 2 kemungkinan yang sama. Jadi kayak sama urutannya, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Jadi hasilnya sama dengan 4, 3, 2, 1 dikali 4, 3, 2, 1. Itu hasilnya 12, 24. 24 dikali 24 sama dengan, kita coba ya teman-teman, 24 kali 24, 6, 1, 8, 9, 8, 4 tambah 6, 7, 1, 576. 76. Nah, seperti yang tadi aku bilang, dia dikali 2 karena yang ini juga sama kemungkinannya 4 faktorial dikali 4 faktorial. Langsung aja kita kali 2, 576 dikali 2, 12, 1, 2, 7, 14, 5, 1, 10, 11, 11, 52. Jadi jawabannya adalah 1152 yang D. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal peluang. Nah, di contoh soal peluang ini kita ada contoh soal MCMA. Nah, soalnya adalah 3 peserta didik, yaitu Ali, Tifa, dan Zidan diberikan tes matematika. Peluang mereka lulus tes matematika tersebut adalah 3/5, 2/3, dan 1/2. Nah, kita pertama-tama teman-teman, kita cari dulu peluang mereka tidak masuk. Nah, peluang mereka tidak masuk aku lambangkan sebagai A aksen, T aksen, dan juga Z aksen ya teman-teman. Aduh, ini Z aksennya. Nah, kita benerin dulu. Nah, gini.
Nah, untuk mencari A aksen itu adalah 1 dikurangin peluang Ali masuk adalah 3/5. Jadi, ini berarti 5/5 ini 5/5 kurang 3/5 berarti 2/5. Lalu peluang Tifa nggak lulus adalah 1 min 2/3. Berarti 3/3 min 2/3 itu adalah 1/3. Lalu peluang Zidan tidak lulus itu 1 min 1/2 yaitu adalah 1/2. Ini adalah peluang mereka tidak lulus ya teman-teman. Nah, kita langsung masuk aja ke pernyataannya. Yang pernyataan A, peluang hanya Zidan saja yang tidak lulus. Berarti ini adalah peluang yang lain lulus. Berarti A irisan dari T, Tifa juga lulus, dan irisan dari Z aksen karena Zidan nggak lulus. Nah, ini berarti jawabannya adalah kita cari dari ini 3/5 kan, peluang Ali lulus 3/5 dikali peluang Tifa lulus itu 2/3 dikali peluang Zidan tidak lulus yaitu adalah 1/2. Hasilnya adalah ini per 30 dan ini 6. Jadi pernyataan pertama itu benar ya teman-teman. Nah, pernyataan kedua yang B itu dicari peluang hanya Ali saja yang lulus. Berarti yang lainnya tidak lulus. Berarti A, T aksen, Z aksen. Ini hanya Ali saja yang lulus. Berarti Ali lulus itu adalah 3/5 dikali Tifa tidak lulus itu 1/3 dikali Zidan tidak lulus itu 1/2. Hasilnya adalah 3/30 atau ini 1/10. Jadi ini pernyataan kedua itu salah ya teman-teman. Lalu pernyataan ketiga, peluang ketiganya gagal. Berarti P semua gagal nih teman-teman. A aksen, irisan aksen, irisan Z aksen. Ini itu berarti mereka 2/5 dikali 1/3 dikali 1/2. Ini 2/30. Ini kalau misalnya kita jadikan persen itu sekitar 6,6 bla bla persen. Jadi pernyataan nomor 3 pun salah ya teman-teman. Nah, terus abis itu yang pernyataan keempat, peluang ketiganya lulus. Berarti langsung kita masukin P A irisan T irisan Z sama dengan 3/5 2/3 1/2. 3/5 kali 2/3 kali 1/2. Ini sama dengan 6/30. Jadi pernyataan maaf teman-teman. Pernyataan keempat benar. Jadi di sini yang benar hanya pernyataan A dan D. Kita lanjut ke soal berikut. Soal selanjutnya itu ada di soal pilihan ganda peluang. Nah, ini soalnya adalah sebuah kotak berisi 8 telur ayam dan 3 diantaranya rusak. Diambil 3 telur berturut-turut tanpa pengembalian. Peluang mendapatkan 2 telur ayam bagus adalah, langsung kita tulis di sini, berarti kan telur ayam rusak peluangnya berapa? 3/8. Nah, peluang telur ayam bagus berarti sisanya kan? Ini rusak berarti 5/8. Nah, karena dia itu dibilangnya diambil 3 telur berturut-turut tanpa pengembalian. Didapatkan 2 telur ayam bagus. Nah, berarti peluangnya itu bisa rusak, bagus, bagus, atau bagus, rusak, bagus, atau bagus, bagus, rusak. Nah, ini tuh kita hitung langsung peluangnya teman-teman. Dimana rusak bagus-bagus berarti kan dia rusaknya ada berapa peluangnya? 3/8 dikali bagus. Nah, tapi perlu diingat teman-teman, karena di sini dibilang di soal berturut-turut tanpa pengembalian. Berarti ruang sampelnya berkurang kan? Nah, berarti karena di sini yang bagus tuh 5, jadi 5/7 dikali dengan karena udah berkurang juga udah diambil, berarti 4/6. Nah, ini juga yang bagus kan nih 5/8 kan. Nah, terus ruang sampelnya berkurang, yang rusak jadi 3/7. Terus jadi 4/6. Terus abis itu ini juga 5/8
4/7 dan 3/6. Ini kita cari hasilnya teman-teman. Ini itu 8 kali 7 itu 8 kali 7. 8 kali 7 itu 56. 56 dikali 6 berapa tuh? 56 kali 6 6 3 33 336. Berarti 336. Nah, ini tuh berarti 3 kali 5 itu 15. 15 kali 4 itu adalah 60. Terus ini itu per 336 juga ya, pasti sama. 5 kali 3 kali 4 itu 15 kali 4 sama ya teman-teman, 60. Dan ini juga 60/336. Nah, langsung aja ini kita jumlahkan, karena ini kan atau kan, jadi kayak ini antara RBB atau BRB atau BBR, jadi ini atau, jadi kita tambahin semuanya, ini tambah ini tambah ini. Kita 60/336 336 tambah 60/336 tambah 60/336 atau 60/336 dikali 3. Jadi sama dengan 180/336. Dimana ini hasilnya 180/336, dimana bisa kita bagi 12. Kita bagi 12, ini 15/28. Jadi hasilnya 15/28. B. Sekian teman-teman presentasi dari aku mengenai penjelasan tentang soal-soal dari STS kemarin yang susah, itu mengenai kaidah pencacahan dan juga peluang. Semoga videonya bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.